Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beberapa nikmat, antaranya itu nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat yang dimana kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamnya. Para jamaah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami yang akan menyampaikan suatu hadis dari Rasulullah SAW yang bertemakan jangan bersedih. Man sarrat hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Yang artinya, barang siapa yang merasa bergembira karena amal kebaikannya dan sedih karena amal keburukannya, maka ia adalah seorang yang beriman. Hadis riwayat Tirmizi. Isi kandungan hadis di atas itu, tidaklah tercela bila seorang merasa sedih. Itu adalah naruni. Tak ada salahnya bila memang sewajarnya. Terlebih bila sebab-sebab kesedihan itu suatu hal yang terpuji, seperti yang dirasakan oleh orang beriman saat melakukan dosa. Setiap orang pasti pernah bersedih, seperti saat diberikan cobaan atau ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sedih yang merubah pahala dan terpuji. Misalnya, adalah sedih karena musibah menimpa agamanya dan sedih karena musibah yang menimpa banyak kaum muslimin. Sedih seperti ini bernilai pahala dari sisi hati yang cenderung pada kebaikan dan membenci kejelekan. Akan tetapi, jika sedih tersebut sampai meninggalkan hal yang diperintahkan, yaitu tidak sabar, meninggalkan kebajikan, tidak meraih manfaat atau malah mendatangkan mudarat bahaya, maka sedih semacam ini jadi terlarang. Jika sedih akan mengantarkan pada lemahnya iman dan lalai dari perintah Allah dan Rasulnya, maka kesedihan itu menjadi tercela. Intinya, sedih ada yang bernilai dosa jika sampai dilampiaskan dalam melakukan yang haram, dan ada sedih yang berbuah pahala jika sabar dalam musibah. Dan tidak selamanya orang yang bersedih dengan meneteskan air mata menjadi tercela. Semua lisan tidak menggerutu dan mengeluh terhadap takdir. Artinya, bersabar maka dia bisa berubah menjadi pahala. Maka betapa indahnya Islam, agama yang mencintai kebahagiaan pada diri kita dan mengenyahkan kita dari kesedihan dan duka cita di dunia dan akhirat. Wahai saudaraku, usirlah kesedihan dari hati kita. Jangan biarkan setan memanfaatkannya, karena setan selalu mengintai setiap gerak-gerik kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan mendatangi kalian dalam setiap keadaan kalian, sampai setan ikut hadir di makanan kalian. Hadis riwayat Muslim. Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sedih tidaklah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan kadang sedih itu terlarang dalam beberapa keadaan tatkala dikaitkan dengan hal agama. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran surat yang kedua ayat 139, yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Dan Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl surat yang ke ayat 127, yang artinya, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Mungkin cukup sekian yang kami bisa sampaikan. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik wajib maupun yang sunnah. Diberikan rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan qurrata ayun, keturunan soleh dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.